ya? B, D. Gak ada yang ngobrol. Stop. Nah, pernahkah Anda semuanya waktu kecil biasanya ya selama waktu kecil mengikat dari tangan ataupun jempol ataupun telunjuk dengan karet atau dengan benang? Pernah tidak? Siapa yang mau menceritakan pengalamannya? Apa darahnya menjadi kurang kaum sebelah sini dan menjadi dingin dibandingkan dengan bagian tubuh yang lain. Hal tersebut terjadi karena pembuluh darahnya terhambat. Nah, oleh karena itu pada materi terakhir ya di kelas 8 bab semester 1 ini kita akan mempelajari tentang sistem peredaran darah pada tubuh manusia. Untuk pertemuan kita hari ini kita akan berfokus mempelajari tentang darah ya. Nah, ada pun tujuan pembelajaran hari ini. Ibu mengharapkan anak-anak semuanya dapat mendeskripsikan fungsi darah. Kemudian yang kedua, anak-anak semuanya diharapkan dapat menganalisis fungsi dari masing-masing komponen pendukung darah. Jadi nanti anak-anak semuanya akan belajar bahwa darah itu sebenarnya bukan seperti air, ya, zat air saja, tapi ada komponen-komponen yang lainnya yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian yang keempat, tujuan pembelajaran hari ini diharapkan anak-anak semuanya dapat membuat skema atau tes pembekuan darah pada manusia. Nah, coba perhatikan ya, betapa kompleksnya sistem peredaran darah yang ada pada tubuh kita. Lihat di sini ada yang biru, ada yang merah. Ini adalah hubungan dari pembuluh darah kita manusia. Tapi jangan kalian bayangkan hanya seperti ini. Lebih banyak lagi bagian-bagian yang diberikan darah ini bahkan sampai ke pelosok dari kulit kita. Yang ini hanya beberapa manusia saja yang menggambarkan kekompleksan atau kompleksitas dari sistem peredaran darah. Sebenarnya penciptaan Allah itu lebih besar lagi, lebih dari apa yang tergambar dalam gambar ini. Makanya untuk pembelajaran hari ini ibu mengharapkan anak-anak semuanya dapat dengan antusias mempelajari tentang darah. Karena melalui pembelajaran ini kita bisa melihat betapa besar dan agungnya penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala khususnya tentang darah. Siap semuanya? Iya. Nah, memasuki isi pembelajaran. Coba perhatikan, ada 3 gambar. Ya, ibu yakin kalian semuanya mempunyai masa kecil yang indah. Artinya masa kecilnya itu pasti sering bermain, ya, sering bermain, sering mengeksplorasi berbagai hal. Coba di sini ada 3 gambar. Yang pertama ini gambar apa? Tangan kenapa? Terbuka. Biasanya tangan apa? Vektornya pisau. Misalnya sedang bermain makan-makan, ya, kena pisau, maka terbuka. Kemudian ini kenapa? Kalian waktu kecil belajar naik sepeda? Kalian nonton juga kan? Pernah jatuh? Pernah kendaraan namanya? Kemudian ini jatuh ya umurnya. Akhirnya bisa karena bisa karena lari, berlarian dengan teman, bisa karena kita jari ke saja ya, ataupun pengalaman-pengalaman yang lain. So, siapa yang mau menceritakan pengalaman kalian ketika pernah jatuh? Sekarang ibu ini saya caranya siapkan sebuah kotak kecil, tuliskan sebuah rumusan masalah yang berkaitan dengan gambar
bagaimana mekanisme penyembuhan luka. Ketiga, siapa lagi? Ada lagi? Siapa? Oke, Sena. Bagaimana Sena? Bagaimana proses terjadinya pembekuan darah setelah saat pembekuan darah dalam memasukkan sisi melalui. Kata Sena, silakan semuanya. Kata Sena, bagaimana mekanisme terjadinya pembekuan darah sehingga ketika kita terluka darah menjadi berhenti mengalir. Ada yang sama dengan jawabannya dengan Adit? Sama-sama itu yang sama dengan Adit. Yang sama. Yang kedua ada yang sama dengan seperti yang Mutiara? Ada. Ada yang sama dengan Sena? Ada. Oke, nanti Ibu lihat ya jawaban semuanya. Ibu tahu tiga buku dari teman kalian. Namun pada intinya ya semuanya ibu rangkum di sini semua hampir semuanya dari kalian semua memberikan pendapat bahwa tentang masalah untuk pembelajaran hari ini adalah bagaimana mekanisme atau proses terjadinya pembekuan darah sehingga darah yang keluar pada luka pada akhirnya akan kering atau berhenti mengalir. Ada 4 aktivitas yang akan kalian lakukan hari ini, yang akan Anda diskusikan hari ini. Yang pertama, aktivitas menganalisis fungsi darah melalui video. Ya, jadi untuk aktivitas pertama ini, Ibu akan memberikan sebuah tayangan video berkaitan dengan fungsi darah di dalam tubuh manusia, di dalam tubuh kita. Nah, anak-anak semuanya silakan sambil menyaksikan video yang ditampilkan, semuanya mencatat hal-hal penting yang diperoleh di dalam video. Kemudian nanti tuangkan hasil catatan itu dan diskusikan serta masukkan hasilnya di dalam LKPD. Berarti ya, aktivitas pertama paham semuanya? Nah, untuk aktivitas yang kedua, bukan halaman 4, menganalisis fungsi dari masing-masing komponen darah. Ya, nanti kita pelajari fungsi darah itu ada apa saja, komponen darah itu ada apa saja, dan fungsinya setiap komponen itu apa saja. Kemudian yang terakhir, aktivitas keempat, kita akan belajar membuat skema tentang proses pembekuan darah pada tubuh imateria, pada tubuh kita. Kemudian semuanya tugasnya. Oke, untuk sekarang kita masuk aktivitas pertama, menganalisis fungsi darah melalui video. Nah, yang pertama silakan semuanya siapkan catatannya. Ya, tidak ada yang malas, semuanya fokus.
Sudah selesai semuanya? Sudah. Sudah ya. Aktivitas pertama dan aktivitas sampai aktivitas terakhir sudah kita laksanakan. Aktivitas pertama dan aktivitas terakhir sudah kita laksanakan. Untuk sekarang kita masuk ke penyajian atau presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Nah, Ibu mengharapkan nanti kalian dapat memberikan pertanyaan ya ataupun tanggapan terhadap kelompok yang presentasi. Yang lain? Kelompok ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan silakan ada yang mau bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana kelompok 2? Bagaimana caranya dapat mengangkut oksigen? Pertanyaan dari kelompok 2 untuk kelompok 1. Bagaimana caranya darah itu bisa masuk oksigen? Saudara ini bisa dulu. Ya, silakan. Sudah ada jawabannya? Sudah ada jawabannya? Sudah, silakan. Silakan yang lain ya, kenapa katanya oksigen itu sel darah itu bisa mengangkut oksigen? Bagaimana caranya? Silakan nomor 1. Di dalam sel darah merah terdapat yang dapat berikatan dengan oksigen H2O. Katanya di dalam darah itu terdapat hemoglobin kelompok 1 yang dapat berikatan dengan oksigen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya. Setiap kelompok sudah menyajikan hasil presentasinya. Nah, sekarang kita sama-sama analisis ya dan evaluasi rumusan masalah yang tadi sudah kita angkat. Oke, rumusan masalah yang sudah kita angkat. Jadi bagaimana mekanisme terjadinya pembekuan darah sehingga dapat memudahkan proses penyembuhan luka. Jadi ketika kita terluka dan darah protein akan pecah dan mengeluarkan enzim tromboksinase. Tromboksinase yang akan mengubah senyawa trombin menjadi trombin dengan bantuan pH2. Kalori dan vitamin K mengandung trombin atau protein fibrin yang mengandung plasma dalam menjadi
PB inilah yang akan menyumbang berupa 3 cara berhenti mengalir. Oke, itu kata Aditya. Jadi tentang dan skema pembukuan data terjadi lupa kalau dibuka penampilan rombongan rombongan aktifkan Robin menjadi Robin akan berubah dari Bimogen menjadi dan akhirnya berubah menjadi Oke, nah karena sudah selesai ya. Ada yang mau bertanya dulu? Sebelum kita menutup pembelajaran. Kalau seperti itu ada yang mau menyimpulkan tidak? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Coba disimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Arya, mau menyimpulkan apa? Ya, langsung jawabannya ya. Dari nama dan ini nomor 1 silakan diisi. Ya, jawabannya saja ya. A, B, C atau D. Alhamdulillah mengalami pembelajaran dari awal sampai akhir sudah kita laksanakan. Ibu mengucapkan terima kasih kepada Anda semuanya yang sudah sangat aktif dan antusias dalam pembelajaran ini. Nah, untuk tindak lanjut pembelajaran hari ini, ya, ada untuk tindak lanjut pembelajaran hari ini, pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang organ-organ dan jenis-jenis sistem peredaran darah di dalam tubuh manusia. Jadi tolong dibaca ya tentang organ dan jenis peredaran darah dalam tubuh manusia. Sekian penjelasan Ibu sampai untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.